You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Konon Ducati masih sangat membutuhkan Marc Marquez hingga MotoGP 2028, saat Alberto Puig ikut membaca realitas. Isu masa depan Marc Marquez kembali menggelinding kencang di pedok MotoGP, di tengah kalender balap yang kian padat dan atmosfer persaingan yang makin kejam. Nama The Baby Alien justru kembali menjadi pusat perbincangan. Bukan soal kemenangan semata, melainkan tentang satu hal krusial. Seberapa lama Ducati masih membutuhkan Marc Marquez? Jawabannya, setidaknya hingga MotoGP 2028. Meski kontrak Marc Marquez bersama Ducati secara resmi masih berlaku hingga akhir musim 2027, rumor kuat menyebut pabrikan asal Borgo Panigale itu telah menyiapkan langkah lanjutan. Ducati tak ingin mengambil risiko kehilangan sosok yang bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga mampu menjadi pusat gravitasi proyek teknis mereka di era baru MotoGP. Isu ini mulai menguat sejak peluncuran tim Ducati Lenovo. Di balik senyum para petinggi tim, terselip bisik-bisik serius. Ducati dan Marquez disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak 2 musim tambahan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Marc Marquez akan tetap mengenakan warna merah hingga MotoGP 2028. Pengumuman resminya kabarnya ditargetkan sebelum MotoGP 2026 dimulai, dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada awal Februari. Langkah cepat ini menunjukkan satu hal jelas, Ducati tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengamankan aset terpenting mereka. Marquez sendiri tak bermain teka-teki. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia memberi sinyal kuat bahwa Ducati adalah rumah terbaiknya saat ini. Jika melihat karier saya berada di tim di mana saya merasa nyaman dan cepat. Semua berjalan dengan baik, saya mencoba untuk tidak pindah, ujar Marquez. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Bagi pembalap yang pernah mengalami masa tergelap dalam karier akibat cedera panjang, kenyamanan dan kecepatan adalah dua hal yang tak bisa ditawar, dan Ducati memberinya keduanya. Isu perpanjangan kontrak ini menjadi semakin menarik karena beririsan langsung dengan regulasi baru MotoGP 2027, di mana kapasitas mesin akan dipangkas menjadi 850 cc. Perubahan besar ini hampir pasti mengacak ulang peta kekuatan. Semua pabrikan akan kembali ke titik nol dalam hal pengembangan karakter motor. Dalam situasi seperti itu, pengalaman dan kemampuan adaptasi menjadi mata uang paling berharga. Ducati paham betul bahwa mereka membutuhkan pembalap yang bisa memberi arah, bukan sekedar mengikuti arus. Dan di titik inilah, nama Marc Marquez kembali menjadi sentral. Menariknya, kesadaran ini bukan hanya datang dari internal Ducati. Alberto Puig, sosok yang mengenal Marc Marquez lebih dalam dibanding siapapun di pedok, juga membaca situasi ini dengan kepala dingin. Sebagai manajer tim Repsol Honda sekaligus orang yang membesarkan Marquez sejak usia belia, Puig paham betul DNA pembalap asal Cervera itu. Ia tahu kapan Marquez hanya sekedar cepat dan kapan Marquez menjadi pembeda. Dalam lingkaran terbatas pedok, Puig disebut menyadari satu realitas pahit sekaligus jujur. Ducati masih membutuhkan Marc Marquez lebih lama dari yang mereka kira. Bukan hanya untuk menang, tetapi untuk memimpin transisi menuju era baru MotoGP. Puig paham, di era regulasi baru nanti, motor tercepat belum tentu langsung muncul. Yang dibutuhkan adalah pembalap dengan insting teknis tajam, keberanian ekstrim, dan kemampuan mendorong motor melewati batas desainnya. Kualitas-kualitas itu pernah ia saksikan sendiri saat Marquez menjuarai dunia dengan motor yang kerap disebut liar. Kini kualitas yang sama justru menjadi aset Ducati. Ironisnya, Ducati berhasil memanfaatkan apa yang selama bertahun-tahun dimiliki Honda.
Dan Puig, meski berada di kubu berbeda, tak bisa menutup mata terhadap fakta tersebut. Marquez bukan sekedar rider cepat, ia adalah katalis proyek jangka panjang. Tak heran jika Ducati menjadikan Marquez sebagai prioritas utama. Pembalap asal Spanyol itu pun menegaskan sikapnya. Pilihan pertama saya adalah mencoba bertahan dengan Ducati. Kalimat singkat, namun syarat makna. Di tengah godaan proyek lain dan spekulasi pasar pembalap, Marquez memilih stabilitas, Ducati memilih kontinuitas. Sebuah simbiosis yang terasa terlalu kuat untuk dipisahkan dalam waktu dekat. Jika kesepakatan hingga 2028 benar-benar terwujud, maka MotoGP akan memasuki fase baru, era Ducati Marquez yang tak hanya dibangun di atas kemenangan, tetapi juga visi jangka panjang. Dan mungkin, jauh di balik hiruk-pikuk pedok, Alberto Puig hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa pembalap yang dulu ia bentuk, kini menjadi pilar utama tim yang dulu menjadi rival terberat mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Hormati Pecco Bagnaia, Marc Marquez tolak veto rekan setim Ducati di MotoGP 2027. Sikap kesatria yang kembali buat Di Gia kagum. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa kebesarannya tidak hanya diukur dari jumlah gelar juara dunia, tetapi juga dari cara ia bersikap di luar lintasan. Di tengah panasnya spekulasi soal susunan pembalap Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027, The Baby Alien mengambil sikap yang mengejutkan sekaligus menenangkan. Ia menolak menggunakan hak veto untuk menentukan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Pernyataan itu disampaikan Marquez dalam wawancara dengan Sky Sport Italia pada Senin, 19 Januari 2026. Dengan tenang dan tanpa nada defensif, pembalap Spanyol berusia 32 tahun tersebut menegaskan bahwa urusan komposisi pembalap sepenuhnya adalah hak Ducati Course. Tidak ada syarat, tidak ada tekanan, apalagi tuntutan khusus. Sebuah sikap yang secara tersirat menunjukkan rasa hormat mendalam kepada rekan setimnya saat ini, Francesco Pecco Bagnaia. Untuk saat ini rekan setim saya adalah Pecco. Saya sangat menghormatinya dan saya tidak tertarik berspekulasi tentang siapa rekan setim saya di masa depan, ujar Marquez. Kalimat singkat namun syarat makna. Di era MotoGP modern yang penuh intrik politik, pernyataan ini terasa seperti napas segar. Situasi kontrak memang membuat atmosfer pedok memanas. Kontrak Marquez dan Bagnaia sama-sama berakhir pada penghujung 2026. Ducati dikabarkan memprioritaskan perpanjangan kontrak Marquez, terutama setelah keberhasilannya bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Di sisi lain, performa Bagnaia yang menurun pada paruh kedua musim 2025 memicu rumor kepindahan, dengan Yamaha dan Aprilia disebut-sebut siap menampung juara dunia 2 kali tersebut. Nama-nama besar pun bermunculan sebagai kandidat potensial rekan Marquez di masa depan. Pedro Acosta, Fabio Quartararo, hingga pembalap muda lain yang siap naik kelas. Namun di tengah pusaran rumor itu, Marquez justru memilih berdiri di luar pusaran. Baginya, setelah melewati fase tergelap dalam karier, cedera panjang, keraguan, hingga pertanyaan soal masa depan, ia kini hanya ingin fokus pada satu hal, balapan dan kebahagiaan. Saya fokus pada proyek saya sendiri, pada masa depan saya, pada apa yang benar-benar saya butuhkan untuk merasa bahagia, kata Marquez. Ia menegaskan bahwa setelah berhasil mencapai hal tersulit dalam kariernya, yakni kembali menang, ia tidak lagi berada dalam posisi untuk mengajukan syarat apapun kepada sebuah proyek. Sikap inilah yang diam-diam kembali membuat Fabio Di Giannantonio terkesima. Pembalap Pertamina Enduro VR46 itu bukan kali pertama mengagumi Marquez. Namun kali ini alasannya berbeda. Bukan soal gaya balap agresif atau keberanian di tikungan, melainkan cara Marquez memperlakukan Pecco Bagnaia, rival sekaligus rekan setimnya di tim pabrikan.
Di Giannantonio menilai sikap Marquez sebagai contoh nyata kepemimpinan sejati. Di saat banyak pembalap besar justru ingin mengontrol situasi demi keuntungan pribadi, Marquez memilih jalur sebaliknya, meredam spekulasi, melindungi rekan setim, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tim. Banyak orang melihat Mark hanya sebagai pembalap yang haus kemenangan, ujar Di Gia kepada orang-orang terdekatnya di pedok. Tapi sikapnya terhadap Pecco menunjukkan sisi lain, kedewasaan, rasa hormat, dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Bagi Di Giannantonio, momen ini menjadi penguat keyakinannya bahwa menjadikan Marquez sebagai panutan bukanlah kesalahan. Ia mengakui, sejak awal menembus MotoGP, ia selalu mengamati bagaimana Marquez bersikap dalam berbagai situasi, baik saat berada di puncak maupun ketika terpuruk. Ketika Anda melihat seorang juara besar tidak merasa terancam oleh siapapun, tidak perlu mengatur segalanya, itu berarti ia benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, tambah Di Gia. Dan itu pelajaran besar bagi kami yang masih membangun karier. Sepanjang kariernya, Marquez memang sudah terbiasa berbagi garasi dengan nama-nama besar, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, hingga kini Pecco Bagnaia. Namun ia tak pernah dikenal sebagai pembalap yang menuntut status nomor satu secara politis. Ia memilih membuktikan segalanya di lintasan. Sikap ini pula yang membuat Ducati semakin mantap melihat Marquez bukan hanya sebagai aset teknis, tetapi juga figur sentral dalam proyek jangka panjang mereka menuju era mesin 850cc pada 2027. Ketika seorang pembalap sebesar Marquez memilih merendah dan menghormati struktur tim, itu menciptakan stabilitas, sesuatu yang sangat dibutuhkan Ducati di tengah persaingan ketat MotoGP modern. Bagi Di Giannantonio, kisah ini lebih dari sekedar berita kontrak. Ini adalah pengingat bahwa kehebatan sejati seorang pembalap tidak hanya lahir dari keberanian menekan gas, tetapi juga dari kemampuan menahan ego. Dan di mata Di Gia, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga teladan di pedok. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pecco Bagnaia merenung jelang MotoGP 2026, ngaku ingin curi rahasia sukses Marc Marquez di Ducati. Musim dingin MotoGP 2026 menjadi momen yang berbeda bagi Francesco Pecco Bagnaia. Di tengah jeda panjang tanpa deru mesin dan sorak tribun, pembalap Ducati Lenovo Team itu memilih diam, merenung dan menata ulang pikirannya. Setelah menjalani musim 2025 yang berat dan penuh tanda tanya, Bagnaia sadar satu hal. Jika ingin kembali ke puncak, ia harus berani berubah, termasuk belajar langsung dari sosok yang mengalahkannya secara telak, Marc Marquez. Sebagai juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, serta runner-up pada 2021 dan 2024, Pecco sejatinya datang ke musim 2025 dengan status unggulan. Banyak yang meyakini ia akan kembali berjaya, namun realitas berkata lain. Musim itu justru menjadi panggung dominasi Marc Marquez bersama Ducati, sementara Bagnaia harus puas finish di posisi kelima klasmen akhir, hasil yang terasa pahit bagi pembalap sekali berdirinya. Musim 2025 seperti perjalanan panjang yang dipenuhi tikungan tajam. Berkali-kali Bagnaia menunjukkan potensi besar, namun selalu ada saja hal yang merampas peluangnya. Salah satu masalah yang paling sering menghantuinya adalah hilangnya grip ban di pertengahan balapan. Saat ritme mulai terbentuk dan kepercayaan diri naik, motor justru kehilangan cengkeraman, membuatnya tak berdaya melawan rival. Puncak kekecewaan datang di MotoGP Malaysia. Ketika kemenangan sudah di depan mata, nasib berkata kejam. Ban belakangnya bocor, memaksanya menelan kegagalan yang terasa lebih menyakitkan daripada sekedar kehilangan poin. Bagi Bagnaia, momen itu menjadi simbol dari musim yang berjalan tak sesuai harapan. Tahun lalu sangat berat, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk tim, ujar Bagnaia seperti dikutip Crash.net. Sulit memahami situasi dengan jelas,
Berkali-kali kami punya potensi yang baik, tetapi hasil akhirnya tidak seperti yang kami inginkan. Bagnaia mengakui tantangan musim lalu bukan hanya soal teknis, tetapi juga mental. Ada saat-saat di mana ia kesulitan menemukan sensasi berkendara yang biasanya menjadi kekuatannya. Rasa menyatu dengan motor seakan menghilang, dan itu membuat segalanya terasa lebih rumit. Di beberapa balapan kami mengalami nasib buruk seperti ban bocor di Malaysia. Di lain waktu, saya benar-benar kesulitan menemukan feeling yang tepat, menemukan performa terbaik. Lanjut pembalap lulusan VR46 Riders Academy itu. Namun jeda musim dingin justru menjadi titik balik bagi Bagnaia. Ia memilih menjauh sejenak dari tekanan pedok dan sorotan publik. Bersama sang istri Domizia, Bagnaia menikmati waktu berlibur, menenangkan pikiran dan melihat musim 2025 dari sudut pandang yang lebih jernih. Di sanalah proses refleksi dimulai, bukan untuk meratapi kegagalan, tetapi untuk memahaminya. Bagnaia percaya masa-masa sulit adalah guru terbaik bagi seorang pembalap. Dengan sikap lebih tenang dan kerja keras yang konsisten selama musim dingin, ia yakin bisa beradaptasi dan memperbaiki diri. Bagi Pecco, kebangkitan bukan soal membuktikan diri kepada orang lain, melainkan menjawab ekspektasi pada dirinya sendiri. Rasanya dengan sikap tenang dan kerja keras yang kami lakukan selama musim dingin ini, kita bisa mencoba beradaptasi dan memperbaiki diri dari situasi sulit, tuturnya. Biasanya di saat-saat seperti ini Anda bisa belajar banyak hal, dan itulah yang saya coba lakukan. Menariknya, Bagnaia kini melihat Marc Marquez bukan sekedar rival, melainkan sumber inspirasi. Keberadaan Marquez di garasi Ducati memberinya kesempatan langka, belajar langsung dari pembalap yang sukses menaklukkan motor dan tekanan dengan cara luar biasa. Tanpa gengsi, Bagnaia mengakui ingin mencuri rahasia kesuksesan Marquez, bukan secara harfiah, melainkan melalui pengamatan, diskusi, dan kebersamaan di tim. Musim dingin berjalan dengan baik. Saya punya waktu untuk merenung, kata Bagnaia. Untungnya saya punya panutan yang sangat baik di garasi. Saya bisa dekat dengannya dan mencoba mencuri beberapa rahasianya. MotoGP 2026 pun kini menanti. Tes pramusim di Sepang pada 3 hingga 5 Februari dan Buriram pada 21 hingga 22 Februari akan menjadi panggung awal bagi Bagnaia untuk menunjukkan hasil refleksi panjangnya. Di sana bukan hanya kecepatan yang diuji, tetapi juga keteguhan mental seorang juara yang siap bangkit. Pecco Bagnaia tahu jalan kembali ke puncak tidak mudah. Namun kali ini ia melangkah dengan pelajaran berharga dan tekad yang jauh lebih matang. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your